Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan pertemuan kita, pertemuan kedua tentang matematika ekonomi dan bisnis. Ya, hari ini kita akan bahas tentang himpunan. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak sedikit ya beberapa hal tentang terkait video yang sudah saya share di YouTube. Nah, teman-teman sudah dapat gambaran sedikit. Jadi memang sebaiknya memang seperti itu. Jadi memang mahasiswa diharapkan bisa menyimak dahulu sebelum nanti kita lanjutkan ke Zoom-nya. Supaya apa? Supaya bisa lebih memahami ya ketika sudah disampaikan tadi di videonya, dan nantinya juga akan disampaikan lagi melalui Zoom. Baik, untuk suara saya cukup terdengar teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Oke, dengaran ya. Baik, kita awali kelas kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, jadi tadi seperti saya sampaikan di awal juga, ya matematika, kenapa sih di ilmu ekonomi, atau di jurusan ilmu ekonomi, khususnya untuk di prodi ekonomi Islam, ada yang namanya matematika ekonomi. Jadi memang untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di seluruh kampus di Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi keagamaan, ya kayak STAIN atau IAIN atau UIN, ya, itu juga semuanya rata-rata untuk mahasiswa semester pertama, semester 2 itu biasanya tetap ada yang namanya mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis ya teman-teman ya. Nah, apa sih peranan matematika dalam bidang ilmu ekonomi ya, sebelum kita lanjut ke pelajarannya atau bidang pertama. Pertama teman-teman, pastinya ya matematika itu kalau di ekonomi itu, di ilmu ekonomi ya, sebagai alat analisis ya dalam ekonomi ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman misalnya insya Allah nanti di semester 7 gitu ya sudah mulai mengerjakan skripsi. Nah teman-teman nanti ketemu tuh alat analisisnya. Nah kalau misalnya skripsi itu ada dua ya teman-teman, ada namanya skripsi yang namanya kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau teman-teman nanti ngambilnya yang skripsi yang kualitatif itu cuma misalnya mendeskripsikan, menggambarkan dan sebagainya. Tapi nanti kalau teman-teman mengambil skripsinya tentang kuantitatif, nah itu hitung-hitungan. Nah hitung-hitungan itu basicnya nanti matematik, kemudian nanti ada statistik, ya nanti juga ada namanya metode penelitian gitu ya. Nah seperti itu gambarannya matematika. Nah, sebagai analisis ya. Kemudian memahami rumus-rumus statistika. Jadi teman-teman di semester 1-2 ini, teman-teman ada namanya matematika ekonomi 1 dan matematika ekonomi lanjutan. Nah, nanti mulai dari semester 3 ya, teman-teman, mulai dari semester 3 insya Allah teman-teman nanti dapat namanya statistika. Nah, basicnya apa? Basicnya matematika. Nah, matematika ini adalah mata kuliah prasyarat ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya lulus ya, teman-teman lulus di mata kuliah matematika, maka bisa nanti ngambil statistika. Tapi sebaliknya, kalau misalnya teman-teman itu nggak lulus di mata kuliah matematika, maka tidak bisa mengambil statistik di semester 3. Nah, itulah namanya nanti berkaitan dengan mata kuliah prasyarat, gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti statistik juga berhubungan nanti dengan penelitian teman-teman. Ya, nanti ya statistik ya nanti ada uji T, nanti ada alatnya namanya ya, ada nama alatnya itu misalnya untuk SPSS, alat ujinya, kemudian nanti ada namanya ya FUS ya. Mungkin bahasa-bahasa tersebut masih asing di telinga teman-teman, tapi insya Allah itu akan bagian dari teman-teman yang akan juga teman-teman jalani di semester-semester nanti berikutnya. Tapi yang pasti kalau teman-teman misalnya belajar, istilahnya mempelajari ya, insya Allah semuanya bisa ya, karena memang rata-rata untuk matematik, statistik maupun metode penelitian itu insya Allah bisa ya, bisa. Yang penting teman-teman mengikuti dari apa yang disampaikan, mengikuti dan sering banyak latihan seperti itu. Kemudian memahami metode perkiraan, nah gitu ya. Jadi juga matematika ini untuk memahami metode perkiraan. Jadi misal gini ya, misalnya teman-teman nih, kalau di bank kan ada dua ya, ada namanya bank konvensional, ada juga namanya bank syariah. Nah, di bank misalnya perbankan itu teman-teman melakukan deposito atau nabung gitu ya. Nah, nanti bisa memperkirakan nih kira-kira 10 tahun akan datang tabungan saya akan berapa gitu ya. Sampai ke tahun sekian tabungan saya berapa. Jadi bisa untuk sebagai metode perkiraan juga. Nah, kemudian oke, silakan
mute dulu bagi yang teman-teman yang belum mute itu Zoom-nya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti memahami pengujian hipotesisnya. Jadi teman-teman tadi terkait tadi ya, alat uji ya. Nah, insya Allah ya kalau misalnya saya boleh kasih saran, teman-teman walaupun sekarang masih semester 1, sering-seringlah teman-teman coba cari-cari skripsi ekonomi, ya, terutama bidang ekonomi Islam. Silakan teman-teman baca, kalau bisa ada jadi satu panduan, 1 atau 2, skripsi yang menjadi panduan teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang, Pak kan masih awal Pak, ini nggak apa-apa. Nah, itu sekarang teman-teman pelajari gimana sih sistematikanya, gimana sih sistem strukturnya, gimana cara, oh ternyata seperti ini. Jadi kenapa? Banyak mahasiswa yang hebat kuliahnya, semester 1 sampai 6 hebat kuliahnya. IP-nya mungkin bisa sampai hampir 3,5 atau lebih gitu ya. Tapi saat ketemu yang namanya skripsi, sudah semangatnya jatuh, semuanya down gitu ya. Karena apa? Ya mungkin banyak faktor ya. Ya faktornya pasti teman-teman sekalian, nanti kalau teman-teman misalnya sudah terbiasa, misalnya belajar tentang skripsi, atau misalnya sudah memahami atau gambarnya seperti apa, tapi insya Allah nanti teman-teman sudah mulai nyicil. Nyicil apa? Nyicil pengetahuan, nyicil ilmunya, nyicil sistemnya. Jadi insya Allah nanti pas semester 7, semester 8, teman-teman sudah nggak bingung lagi untuk skripsinya. Kenapa? Nanti teman-teman harus kejar itu, ya kuliah yang baik itu kuliah yang lulus ya. Artian apa? IP memang kalau bisa memang diperjuangkan bagus ya. Kalau bisa juga nanti di akhirnya husnul khotimah, dalam artian baiknya itu nanti di akhirnya juga selesai, ya skripsinya selesai, ya ujiannya selesai dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya memahami analisis regresinya. Jadi teman-teman mungkin bahasanya agak asing ya bagi teman-teman untuk namanya regresi, UGF, UGT, R-square, statistik dan sebagainya. Nah, regresi ini berkaitan dengan gambaran ya, teman-teman misalnya penelitian nih. Ya, misalnya teman-teman penelitian, misalnya teman-teman melakukan penelitian namanya misalnya judulnya analisis ya, pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya seperti itu ya. Analisis pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ada namanya ada namanya X dan T ya, X dan Y ya, variabel X dan variabel Y. Ada namanya variabel independen dan ada namanya variabel dependen. Gimana Pak? Maksudnya seperti apa? Nanti ada faktor variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Nanti bagaimana melihatnya? Oh, ternyata ada caranya pakai regresi. Oh, ternyata pengangguran setelah diteliti angkanya menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan tadi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya. Jadi ini sebagai sekilas aja. Tapi yang akan kita pelajari di semester 1 ini matematikanya sederhana, dalam artian insya Allah bisa diikuti kalau teman-teman nanti sering latihan dan sering coba-coba untuk mengerjakan soal dan sebagainya. Seperti itu. Baik, kita coba lanjut. Nah, kita yang pertama akan bahas tentang himpunan ya. Himpunan, teman-teman di kemarin mungkin pas awal-awal masuk, teman-teman banyak sekali perkenalan namanya UKM ya, UKM maupun HMJ. UKM itu unit kegiatan mahasiswa dan HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Nah ya, jadi teman-teman mungkin sudah lihat situ ya, ada HMJ, ada Hima Ekis, ada Himepa, ada Himasi, ada Himajen dan sebagainya. Itu himpunan. Himpunan itu apa? Kalau apa namanya kumpulan dari sesuatu yang sama ya, kumpulan dari sesuatu yang sama gitu ya gambarannya ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, nanti kita di himpunan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama kita mengenal apa itu himpunan, ya. Kemudian bagaimana penyajian himpunannya, kemudian bagaimana operasi himpunannya, kemudian bagaimana kaidah-kaidah dalam pengoperasian himpunannya. Kemudian terakhir itu aplikasi himpunan dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi bagaimana pengaruh kita aplikasinya terhadap dalam ilmu ekonomi. Oke, baik. Lanjut kita coba cek dulu ya. Nah, di sini ya, kita lihat di sini himpunan ya, pengertiannya himpunannya dulu ya. Kita lihat ya, himpunan ya diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek yang unsur yang dirumuskan secara tegas dapat dibedakan. Dalam artian dia ini kumpulan ya, kumpulan dari beberapa objek atau suatu objek atau unsur yang bisa dirumuskan secara tegas. Nanti ada namanya himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap atau lain sebagainya. Nanti kita lihat beberapa contoh yang akan nanti kita bisa teman-teman bisa langsung pahami gitu ya, karena biasanya matematika ini kalau dengan contoh biasanya lebih mudah atau lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat penyajiannya dulu. Nah, di sini ya,
Oke, saya mau ke Puan dulu. Assalamualaikum Puan. Puan lagi ngobrol sama siapa Puan? Oke Puan, apa yang maksud tadi himpunan Puan? Oke, serius dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya kuliah dulu, ngobrolnya ditahan-tahan dulu ya. Nanti ada waktunya kita akan tanya jawab maupun diskusi ya. Oke. Siap, maaf Pak. Oke, baik. Himpunan ya di sini ya, himpunan dan contohnya ya. Jadi di sini ada himpunan bilangan asli ya. Jadi misalnya contoh ya, contoh dari himpunannya. Di sini himpunan bilangan asli. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya. Itu bilangan asli. Bahwa bilangan yang tidak bisa di memang penyajian seperti ini ya. Nah, biasanya nanti penyajiannya ada agak unik, jadi nanti akan bisa mungkin teman-teman yang sudah pernah mungkin di SMA atau di SMP pernah belajar atau pernah dapat himpunan ya. Nah, ini gambaran dasarnya hampir mirip, tapi nanti yang membedakannya ada aplikasinya di bidang ilmu ekonomi, itu yang membedakan ya. Oke, kemudian ada himpunan dari bilangan cacah ya, bilangan cacah ya, misal 0, 1, 2, 3 dan sebagainya mulai dari 0 ya. Kemudian himpunan bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, ini contoh ya, himpunan dan contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh himpunan bilangan asli itu seperti apa? Oh, seperti ini. Kalau bilangan cacah seperti ini. Oh, bilangan prima seperti ini. Itu gambarannya. Oke, baik, kita coba lanjutkan dulu. Nah, ini operasi himpunan ya, operasi himpunan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini terlalu gede ya. Nah, di sini ada beberapa ya, teman-teman ya. Ada yang namanya irisan ya, kemudian ada namanya gabungan, kemudian ada namanya penjumlahan, kemudian ada namanya pengurangan, kemudian ada namanya komplement ya. Jadi ada pengoperasiannya itu ada irisan ya. Ada namanya himpunan gabungan, ya, kemudian penjumlahan himpunan, kemudian pengurangan himpunan antara komponen. Nah, kalau irisan bagaimana Pak? Nah, ini lambang irisan seperti ini ya. Lambang irisan A, irisan B, gitu ya. Bacanya gitu ya. A irisan B sama dengan ya sedemikian rupa sehingga di mana X nah ini cara bacanya himpunan X sedemikian rupa di mana X elemen A dan X elemen dari B ya. Ya, ini cara bacanya tadi A irisan B sama dengan ya himpunan A sedemikian rupa di mana X ya itu elemennya elemen dari A, X itu elemen A, kemudian dan X elemen dari B. Jadi yang ada di A dan juga ada di B. Jadi itu yang sama gitu ya, istilahnya itu irisan. Kemudian gabungan gimana Pak? A gabung B ya sama dengan di mana atau misalnya sama dengan bacanya seperti ini ya teman-teman ya. Himpunan X sedemikian rupa di mana X elemen A atau X elemen dari B. Itu cara bacanya, gabungan ya. Ya. Kemudian untuk penjumlahan A plus B sama dengan himpunan X sedemikian rupa di mana X elemen A, kemudian X elemen B dan X bukan elemen A gabung B ya atau irisan B ya. Nah, di situ ya. Nanti memang lebih enaknya nanti kita melihat contoh ya. Ada contoh ya. Kemudian ada pengurangan ya, A kurang B ya, A kurang B di sini ya. X elemen di mana sedemikian rupa di mana X elemen A dan X bukan elemen B, itu pengurangan. Kalau komplement ini berkaitan dengan himpunan semesta. Ya. Kalau komplement berhubungan dengan himpunan semesta di mana A komplement sama dengan di mana X bukan elemen A, X elemen semesta ya. Jadi yang kalau ada A komplement berarti di semesta itu di luar dari A ya. Lebih enak nanti kita lihat contohnya. Oke, kita coba cek satu dulu ya. Nah, ya irisan ya. Tadi ya ini ya, irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nanti kita akan bahas. Nah, ini contoh ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi di sini ada S, himpunan semesta. Ya. Kalau ada yang pas saya jelaskan, ada yang bertanya, boleh ya, langsung ya. Dikat aja Pak, saya mau tanya ini maksudnya gimana. Gitu ya. Oke, ini ada S, ya, ada S. Kemudian ini himpunan sama dengan himpunannya itu anggota TS itu himpunan semesta. S itu biasanya semesta ya, seluruhan ya. Oke. Nah, apa namanya? Ada C, D, E, F, G, H, I, J, itu ya. Nah ini ya, C, D, F, G, H, dan I, J. Kemudian himpunan A ini anggotanya adalah D, E, dan G.
gitu ya. Kemudian B. B itu anggotanya adalah C, D, E, F, dan H. Kita lihat. Ya. Coba kita lihat. Nah, kita pertama mencari ya, ini yang ditanyakan adalah irisan A, iris B. Kira-kira mana? Tadi kan pengertian dari irisan ya, di mana kalau misalnya irisan berarti dia anggota terdapat di anggota A dan juga dia anggota dari B ya, sama ya. Oke, kita lihat ya, jawabannya ya. Berarti yang ada di A dan yang ada di B harus ya. Ya berarti ada D di sini sama-sama D, ada. Kemudian E-nya ada di sini. Oke, G-nya kita lihat ada nggak? Oke, nggak ada. C-nya di sini nggak ada. F-nya di sini nggak ada. H-nya di sini nggak ada. Berarti yang menjadi irisan A iris B hanya D dan E. Ini jawabannya. Begitu ya, ketika ditanya A iris B. Oke, berarti kita lihat nih yang ada di A dan yang ada di B apa-apa aja. Nah, itulah yang menjadi irisannya. Oke, kita lihat gabungan A gabung B. Oke, A gabung B. Tadi kita lihat ya, berarti di situ juga A gabung B, itu berarti anggota A, anggota B, tapi bukan irisan ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, A gabung B, ya berarti yang ada di A dan ada di B. Tapi kalau ada yang sama, kita jadikan satu, gitu ya. Oke, kita ini kan karena urutan ya, berarti C, oke, C kan gabungan semua ya, berarti C ada, D-nya ada juga, berarti satu aja. Dan E-nya nggak perlu tulis dua kali, cukup satu. Oke, E ada satu, F ada, G ada, H ada. Jadi seperti ini ya. Gabungan berarti keseluruhannya. Kalau ada yang sama, ya berarti di apa namanya yang ditulis cuma satu aja. Gitu ya. Oke, baik. Itu gabungan. Sedangkan selisih. Nah, A selisih, B ya kita lihat. Kita lihat ya. Kita lihat contohnya A selisih B. Berarti ya di sini ada D, A itu kan D, G, kemudian B itu C, D, E, F, H. Nah, yang ada anggota D, yang ada di anggota A dan juga ada di anggota B itu kita kurangin, selisih, kurangin gitu ya. Berarti D ada, oke, coret. E ada, coret. Berarti yang lain G nggak ada. Berarti cuma yang dicoret adalah D dan E. Sisanya apa? Berarti sisa G-nya. Pak, yang selisih, yang sisa yang di sini gimana Pak? Ya sudah biarin aja, karena kan selisih A yang dikurang B. Berarti jawabannya hanya G. Berarti di sini coret, ada, coret juga ada, berarti sisanya cuma G. Itu selisih ya. Oke, selisih. Kemudian lanjut ke komplement. Ya. A komplement. Nah, tadi rumusnya adalah, kalau misalnya ada kata-kata atau simbol, ini namanya bacanya A komplement ya, teman-teman ya. Kalau ada A komplement berarti di mana anggota semesta di luar anggota A. Gitu ya. Kalau ada di semesta ini anggota A, kita coret, gitu ya. Kita lihat C ada nggak di semesta? Di A. Oke, nggak ada. D ada? Oke, ada. Coret ya. E ada? Oke, coret. F ada? Nggak ada. Biarin. G ada? Oke, coret. H nggak ada? Oke, I juga nggak ada, J nggak ada. Berarti yang dicoret adalah D, E, dan G. Kita lihat. Nah, oke, D, E, dan G. Berarti sisanya adalah A komplement adalah C, F, H, I, dan J. Ya, C, F, H, I, dan J. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya teman-teman ya dengan komplement. Berarti teman-teman bayangkan aja kalau irisan, berarti dia kalau ada yang di A dan yang di B coret gitu ya. Maksudnya itu yang diambil gitu ya. Gabungan, kalau digabung semuanya, kalau ada yang dua yang sama dihilangkan satu aja. Kemudian selisih A selisih B berarti yang ada di A, kalau ada di B dicoret. Kalau komplement berarti dia terkait dengan himpunan semestanya. Jadi seperti itu ya gambarannya ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah masih mudah teman-teman gambarannya untuk irisan, gabungan, selisih, dan komplement ini ya, gitu ya. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, kita tadi contoh ya. Tadi kan contohnya pakai huruf ya. Sekarang kita pakai angka nih. Nah, coba ya, saya coba tanya ya. Kita coba ini diskusi. Oke, coba saya ke Assalamualaikum Muna. Assalamualaikum Muna. Ada? Oke, kira-kira irisan P iris Q. Kira-kira apa jawabannya? Irisan. P iris Q. Yang selisih kah Pak? Selisih Pak?
irisan. Yang tadi kan di sini. Ya, kita lihat tadi di sini. Tadi kan irisan A iris B berarti yang ada di A dan ada di B. Nah, gitu ya tadi ya. Oke, gimana kalau yang ini? Irisan P irisan Q. Tahu nggak? Masih bingung? 3 dan 5. 3 dan 5. Oke. 3, 2, 3 dan 2, 3 dan Oke, 5. benar. Oke, coba saya ke Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, Bal. Waalaikumsalam, Pak. Oke, benar nggak jawaban Muna tadi? Benar, Pak. Benar ya. Oke, benar ya. Oke, 2 dan 3, 5. Oke, paham ya? Paham ya, Muna ya? Oke. Kita coba lanjut ke gabungan. Oke, Bal, coba Bal. Iqbal. Gabungan Bal. P gabung Q, Bal. 2, 3, 5, 7, 11, Pak. Oke. Ferawati benar nggak jawabannya Iqbal? Vera? Assalamualaikum Vera. Halo Vera. Vera? Halo Vera? Ya, jawaban Iqbal benar nggak? Mic-nya mati Vera. Mic-nya dihidupin dulu. Oke. Maaf, Pak. Nah, benar nggak jawaban? Nggak kedengeran, Pak. Oke, Bal, ulangi, Bal. Nge-lag tadi. Jawabannya apa, Bal? 2, 3, 5, 7, dan 11, Pak. Oke, benar nggak, Vera? Benar, Pak. Oke, Benar. baik. Benar ya. Oke, Vera. Gantian sekarang, Vera. Vera selisih, Vera. P kurang Q. Gimana? Apa jawabannya, Vera? 7. Oke, 7 ya. Oke, benar itu? 7 aja? 7 sama 11 kayaknya. Oke, Tapi 7 tadi sama yang 11. Oke, Gilang. Gimana, Gilang? Benar nggak jawabannya? Benar, Pak. 7 dan 11. Oke, baik. Benar. Oke, baik. 7, 11 benar ya, Vera ya. Oke, Gilang. Komplement, Gilang. P komplement. Oh, komplemennya, Pak. Ya. Kira-kira. Komplemennya P komplement ya. Komplement ya. 4, Mm-mm. 6, 8, 9, 10, 12. Oke, Riza Amalia. Benar nggak jawabannya, Riza? Benar, Pak. Oke, baik. Makasih ya. Oke, makasih tadi langsung ini ya. Oke, baik. Sudah benar ya. Oke, bisa berarti ya. Nah, dapat gambaran teman-teman. Berarti udah alhamdulillah sedikit bisa ya gambarannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau soalnya kita kayak seperti ini. Pak, biasa kan matematika itu kan sering kayak gitu, Pak ya. Dicontoh gurunya, dosennya mudah, Pak. Kali kasih soal, susah ya. Enggak, insya Allah kalau kita enggak lah ya. Oke, lebih susah. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kita lihat di sini ya. Tadi kan sudah gampang ya, gampang. Kita nggak perlu mikir lagi karena tadi soalnya sudah jelas, gitu ya. Soalnya sudah jelas. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana nih? Nah, dia belum tahu nih. S bilangan asli kurang dari 10, ya. Kemudian A yaitu himpunan X demikian, di mana X kurang dari 9, ya, dan X elemen bilangan ganjil. Kita harus pemahaman dulu ya. Ini gimana nih, gitu ya. Kemudian yang B itu himpunan X sedemikian rupa di mana X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Nah, kita harus cari dulu tuh kalau ada soal yang seperti ini, ya, teman-teman harus selesaikan dulu ini, ya, bilangannya apa-apa aja. Ya, kalau yang ini tadi kan gampang nih, bilangannya sudah ada nih. Ya, bilangannya sudah ada, kita nggak perlu mikir lagi. Sudah gampang kan? Nah, kalau yang ini kita harus lihat dulu nih. S bilangan asli kurang dari 10. Oke. Saya coba ke Assalamualaikum Saidi. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Saidi, kira-kira bilangan asli kurang dari 10 itu apa-apa aja? Kira-kira aja kalau tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Bilangan asli apa bilangan ganjil, Pak? Bilangan asli, yang ini, yang S. Kurang dari Bilangan 10 apa aja asli. kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10. ya. 9.
9 ya. Oke ya. Coba saya ke Assalamualaikum Nurma. Waalaikumsalam Bapak. Oke, coba tadi jawaban dari Saidi. Kalau jawaban Nurma apa? Bilangan asli kurang dari 10 apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pak. Oke, baik. Langsung semua keluar ya. Oke, baik. Oke, benar ya. Oke, nah sekarang saya coba yang A ya. Benar tadi ya, Saidi sama Nurma ya. Nurma. Jadi yang sekarang yang A. A sedemikian rupa di mana X kurang dari 9. X elemen bilangan ganjil. Saya ke Assalamualaikum Rifansyah. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kira-kira apa Rifansyah? Kurang dari 9, dia elemen bilangan ganjil. Apa aja? 1, 3, 5, 7, Pak. Oke, 1, 3, 5, 7 ya. Oke, baik, makasih. Saya ke Aniska. Assalamualaikum Aniska. Waalaikumsalam Pak. Ya, coba elemen X kurang dari 9, X elemen bilangan ganjil, apa aja? 1, 3, 5, 7 Pak. Oke, baik. Kita cek lagi yang B ya. Yang B itu X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Saya ke Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam, Pak. Nah, kira-kira tahu nggak Wahyu? Kurang dari 10, salah nggak apa-apa ya. Kurang dari 10, X bilangan prima. 2, 3, 5, 7. Oke, terakhir. Satu lagi ya. Saya ke Kurniawati. Assalamualaikum Kurnia. Waalaikumsalam Pak. Nah, kira-kira B ini apa aja Kurnia anggotanya? B 2, 3, 5, sama 7 Pak. Oke, baik. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, 2, 3, 5, 7. Oke, benar ya. Karena teman-teman udah pandai semua. Nah, sekarang ya coba teman-teman tulis di kertasnya, di bukunya. Oke. Yang soal pertama, A irisan B. Ya, coba A irisan B. A irisan B. Kemudian yang kedua, ya, A gabung B. Ya, A gabung B. Yang ketiga, A kurang B. A kurang B. Yang keempat, coba cari A komplement. Oke, A komplement. Oke ya, pertama tadi A irisan B, A gabung B, A selisih B, A komplement. Oke, silakan. 3 menit, coba. Oke. Oke, karena mudah 2 menit aja ya. Oke, sudah kayaknya ya. Oke, saya coba ke siapa yang belum ya. Oke, Assalamualaikum Damhal. Waalaikumsalam, Pak. Oke, namanya Damhal benar ya? Iya, Pak. Oke, Damhal, kira-kira yang pertama apa jawabannya Damhal? A irisan B itu 357, Pak. Oke, 3, 5, Dan 7. 3, 5, 7. Oke, lanjut ke siapa yang belum ya? Assalamualaikum Fani. Waalaikumsalam Pak. Oke, A selisih B? 1 Pak. 1. Benar ya? Oke, lanjut ke Selvia. Assalamualaikum Selvia. Waalaikumsalam Pak. A gabung B? A gabung B 1, 2, 3, 5, 7. Oke.
Akhir saya ke Arik. Assalamualaikum Arik. Oke Arik, komplement. A komplement. Apa aja Arik? 2, 4, 5, 6, 8, 9, Pak. 2, 4, 6. 5, 6, 8, 9. Oke ya. Oke, berarti sudah lumayan paham ya. Oke, berarti sudah lumayan paham teman-teman gambarannya. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman dasar ya, dasar utamanya tadi kita belajar tentang irisan, kemudian gabungan, kemudian ada selisih, kemudian ada komplement. Nah, yang pasti teman-teman harus pahami bahwa teman-teman juga harus lihat dulu soalnya, jangan langsung kerjain ya. Tadi ya, terkait tadi misalnya himpunan bilangan ganjil, dia kurang dari 9, bilangan genap kurang dari 8, atau misalnya dia bilang prima, lihat dulu konteks soalnya. Jadi hati-hati dalam misalnya dalam ngerjain soalnya, nah, khawatirnya bisa salah gitu ya. Misalnya kita langsung karena pengen cepet, wah gampang nih, gitu ya. Nah, biasanya kalau soalnya seperti ini gampang, tapi kalau misalnya sebelum diketahui, kita harus selesaiin dulu, gitu ya. Oke ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman, ini kan gampang ya. Kalau misalnya di sini ini himpunan dalam matematika. Nah di sini kalau misalnya di sini ada semestanya sebenarnya, ada segi empatnya. Nah yang irisan tuh di sini. Ya, kemudian kalau ini ya gabungan dan lain sebagainya. Ini ada ininya ya. Nah ini kalau ini diagram Venn-nya, ini semestanya, berarti ini A iris B di sini, ini himpunan A-nya, ya ini himpunan B-nya, ini semestanya. Nah kalau misalnya A komplement berarti ini di luar dari A-nya. Jadi ini gambaran notasinya, ya diagram Venn-nya ya. Jadi kalau misalnya tadi berarti irisannya di sini, ya letaknya. Nah ini juga terkait kalau misalnya nanti teman-teman ternyata di soal-soal CPNS itu juga biasanya ada ya. Biasanya ya gabungan gitu ya, selisihnya juga ada seperti biasanya. Oke, dia soal-soal TU ya, tes intelijensia umum kalau misalnya teman-teman ikut tes CPNS nanti one day ya, seperti itu. Nah di sini lambang ya, lambangnya ini komplement, ini lambangnya. Kalau misalnya ditanya, seandainya ditanya nih yang dicari bukan komplementnya, nah ini teman-teman harus lihat juga ya. Ini gambarannya untuk sama dengan, ini bukan sama dengan, ini himpunan kosong. Kalau misalnya tanda ada seperti ini atau tanda seperti ini, dia himpunan kosong. Ini simbol-simbol saja, ya simbol-simbol saja. Nah ini operasi himpunannya, ini A gabung B semuanya berarti kalau A iris B seperti ini gambarannya. Kemudian ada juga yang seperti ini, ya ini A komplement berarti himpunan semesta di luar dari A-nya. Kemudian di sini ada apa namanya A kurang B atau selisihnya, oke. Kemudian A gabung B-nya di luar dari irisannya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman untuk apa himpunan hari ini ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya silakan. Siapa? Gilang Pak. Oke Gilang. Ya, Gilang, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, yang soal tadi. Kan yang, yang itu, Pak. Kenapa selisihnya cuma 1, Pak? Ya. Dua nggak dimasukkan. Nah, karena yang menyelisih dia A, bukan B. Kalau dia A yang dikurang B, berarti yang ada di A dan juga ada di B itu dihilangkan. Sisanya mana? Berarti sisanya 1. Tapi kalau misalnya dia B kurang A, berarti ini yang dikurang ini. Ini dicoret, sisanya ini. Gitu ya, tergantung konteks soal ya, bilang ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Ada lagi kira-kira? Silakan. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau ada yang mau tanya lagi di luar jam kuliah juga boleh, silakan ya. Oke, baik itu ya teman-teman. Jadi hari ini untuk pertemuan kita kedua kita cukupkan dulu untuk himpunan saja. Nanti aplikasi di ekonominya kita lanjutkan insya Allah di minggu depan pelan-pelan ya. Jangan langsung digeber ya biar teman-teman juga mulai bisa memahami, gitu ya. Jadi di situ teman-teman tadi 4 aja dulu yang teman-teman harus pahami betul, irisan, gabungan, selisih, komplement. Ini kayaknya simple ya, kayaknya sederhana ya, sederhana. Tapi ketika nanti pas kita ngerjainnya, lihat dulu konteks soalnya, gitu ya. Perlu ketelitian juga, kadang ketinggalan 1 angka, gitu ya, ketinggalan 1 anggota gitu ya. Jadi itu biasanya juga berpengaruh.
Baik teman-teman, mungkin itu aja untuk hari ini. Kita cukupkan. Insya Allah kalau teman-teman ini juga saya rekam, insya Allah akan di-share juga di YouTube. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan, ini bisa disimak lagi untuk pembahasannya. Setelah ini insya Allah ada tugas dari saya. Teman-teman silakan pantengin untuk classroom-nya. Karena segala tugas dan sebagainya selalu akan saya share di classroom. Demikian teman-teman, kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak.